Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan volume kubus dan balok. Kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi. Dengan keenam sisinya merupakan suatu persegi. Untuk menentukan volume suatu kubus, itu kita lakukan dengan cara mengalihkan panjang rusuk-rusuknya. Misalkan panjang rusuk ini adalah S, maka untuk volume dari kubus itu adalah S kali S kali S, atau sama dengan S pangkat 3. Contohnya, misalkan tentukan volume kubus yang luas alasnya 49 cm persegi. Di sini diketahui luas alas kubus ini itu adalah 40 cm persegi. Jadi kalau kita lihat, ini adalah alas kubus, kemudian dan ini panjang rusuknya misalkan S. Di sini kita peroleh bahwa S kali S itu adalah sama dengan 49 cm persegi, sebagaimana luas pada persegi. Jadi S kali S itu adalah sama dengan 49 cm persegi. Jadi S kuadrat itu adalah sama dengan 49, maka S itu adalah akar dari 49. Kita peroleh panjang rusuknya atau S itu adalah sama dengan 7 cm. Nah, setelah kita berhasil menemukan panjang rusuknya, sekarang kita akan menentukan volume dari kubus tersebut. Caranya seperti tadi, kita tuliskan volume itu adalah sebagai S kali S kali S. Ya, ini hasilnya adalah sama dengan 7 kali 7 kali 7. Yaitu 7 kali 7, 49 kali 7 itu adalah 343 cm kubik. Jadi demikian bagaimana kita menentukan volume suatu kubus. Selanjutnya, untuk menentukan rumus volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi misalkan ini panjangnya, ini lebarnya, dan ini tingginya sebagai P, L, dan T, maka volume balok ditentukan sebagai panjang kali lebar kali tinggi. Perhatikan contoh berikut. Jadi diketahui sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Berapakah volumenya? Untuk menentukan volumenya, itu kita hitung seperti menggunakan rumus sebelumnya. Jadi P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya itu adalah sama dengan 12 cm. Yang ini. Kemudian lebarnya itu yang ini 8 cm. Kita kalikan 8. Kemudian tingginya adalah 5 cm. Ini kali 5. Jadi 12 kali 8 kali 5. Ini hasilnya adalah sama dengan 480 cm kubik. Jadi mudah ya menentukan volume balok. Tinggal kalian kalikan saja panjang, lebar, dan tingginya. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Jika keliling alas sebuah akuarium yang berbentuk kubus adalah 36 cm, maka tentukan volume akuarium tersebut. Ini adalah soal tentang kubus kembali yang memiliki keliling alas. Perhatikan keliling alasnya itu adalah 36 cm. Masih ingat alas kubus berbentuk apa? Alas kubus berbentuk persegi ya. Oleh karena itu, jika kita misalkan ini adalah S, di sini S dan di sini juga S di bagian belakang ini, seperti ini. Nah, kita peroleh keliling persegi itu adalah sama dengan 4S, ya.
Nah, karena keliling alasnya itu adalah 36 cm, jadi 36 itu adalah sama dengan 4S. Kita peroleh S-nya itu adalah sama dengan 36 dibagi 4, yaitu 9. Jadi, panjang rusuknya dari kubus ini atau S itu adalah sama dengan 9 cm. Berapakah volumenya jika sekarang panjang rusuknya adalah 9 cm? Volumenya kita hitung dengan menggunakan rumus volume kubus, yaitu S kali S kali S. S-nya 9 ya, jadi 9 kali 9 kali 9. Berapa hasilnya? Silahkan kalian hitung. 9 kali 9 adalah 81. Kemudian kalikan 9 lagi. Hasilnya adalah sama dengan 729 cm kubik. Ya, demikian contoh untuk menentukan volume kubus jika diketahui keliling alasnya. Selanjutnya, diketahui perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 5:3 berbanding 4. Jadi ini panjangnya itu perbandingannya 5, ini lebarnya 3, kemudian ini tingginya 4. Kalau perbandingannya 5, 3, 4, itu kalau saya misalkan panjang aslinya itu adalah 5N ya, kelipatan 5. Kemudian lebarnya itu adalah 3N misalkan, dan tingginya itu adalah 4N. Jadi kita tetap berpatokan pada perbandingan panjang, lebar, dan tingginya 5, 3, 4 ini. 5N, 3N, 4N. Kemudian, jika diketahui volume balok itu adalah 480 cm3, 480 cm3 ini berarti sesuai dengan rumus volume balok. Volume balok itu kita tadi hitungkan sebagai panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, sekarang ini sama dengan 480. Panjangnya berapa? Panjangnya tadi 5N ya. Panjang sebenarnya. Kemudian lebar sebenarnya itu adalah 3N. Kemudian tinggi sebenarnya itu adalah 4N. Ini kalau kita kalikan hasilnya adalah sama dengan 480. Sekarang 5N kali 3N kali 4N. Berapa hasilnya? Kita kalikan dulu 5 kali 3 kali 4 ya. Ini adalah 60 kan? 60, 5 kali 3, 15 kali 4, 60. Kemudian N kali N kali N itu adalah N pangkat 3. Ini sama dengan 480. Jadi N pangkat 3 itu adalah sama dengan 480 kita bagi dengan 60. N pangkat 3 ini saya peroleh, saya sederhanakan ya, 0 dengan 0 ini. 48 dibagi 6 itu adalah 8. Jadi N-nya adalah sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Saya peroleh N-nya sama dengan 2. Ya, 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8. Atau 2 pangkat 3 itu adalah sama dengan 8. Oleh karena itu, kita peroleh sekarang bahwa panjangnya itu adalah sama dengan 5N. Jadinya 5 kali 2, 10 cm. Kemudian lebarnya itu adalah 3N. Jadinya 3 kali 2. Kita peroleh 3 kali 2 adalah 6 cm. Kemudian tingginya. Tingginya adalah 4N. Tingginya itu adalah 4 kali 2, yaitu 8 cm. Setelah mengetahui panjang, lebar, dan tinggi asli dari balok tersebut, sekarang kita bisa menentukan luas permukaan balok tersebut. Masih ingat bagaimana cara menentukan luas permukaan balok? Ya, luas permukaan balok atau L itu adalah sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah dengan lebar kali tinggi. Hasilnya adalah sama dengan 2 kali
panjang kali lebar, berarti 10 kali 6. 60 ya, ditambah dengan panjang kali tinggi. 10 kali tingginya 8. 10 kali 8 adalah 80. Ditambah dengan lebar kali tinggi. Lebarnya 6, tingginya 8. Jadi 6 kali 8 adalah 48. Hasilnya adalah 2 kali, tinggal tambahkan yang di dalam tanda kurung ini. 60 ditambah 80 ditambah dengan 48. Hasilnya adalah sama dengan 188. Jadi, jawaban luas permukaannya 2 dikali 188. Ya, berapa? 188 kali 2 itu adalah sama dengan 376 cm persegi ya. Jadi, kalau luas itu cm persegi. Demikian contoh untuk menentukan luas permukaan balok jika diketahui volumenya. Nah, contoh terakhir ini adalah seperti ini. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 5 berbanding 2 berbanding 1. Jadi ini mirip seperti tadi. Misalkan saja ini 5N, kemudian lebarnya ini 2N, tingginya 1N. Ya, atau N saja boleh. Kemudian jika diketahui luas permukaan baloknya adalah 306 cm persegi, maka tentukan besar volume balok tersebut. Jadi ini kebalikan seperti yang tadi ya. Kalau yang sebelumnya kan diketahui volumenya, ditanyakan luas permukaannya. Kalau pada soal ini, pada contoh ini, diketahui luas permukaannya, kemudian pertanyaannya berapa volumenya. Kita masukkan ke rumus luas permukaan balok. Jadi, luas permukaan balok itu adalah sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah dengan lebar kali tinggi. Ini adalah sama dengan 306. Selanjutnya, 2 kali panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah 5N. Lebarnya 2N. Kita kalikan 5N kali 2N. Itu hasilnya adalah sama dengan 10N pangkat 2 ya. 5 kali 2-nya 10. N kali N-nya N pangkat 2 atau N kuadrat. Kemudian ditambah dengan panjang kali tinggi. 5N kali 1N. Ya, hasilnya adalah 5N kuadrat. Ditambah dengan lebar kali tinggi. Lebarnya 2N, tingginya 1N. Jadinya di sini 2N kali 1N adalah 2N kuadrat. Ini sama dengan 306. Jumlahkan yang di dalam tanda kurung. Jadi 10N kuadrat ditambah 5N kuadrat ditambah 2N kuadrat. 10 tambah 5 itu 15. 15 tambah 2 itu adalah 17. Jadi 17N kuadrat. Itu sama dengan 306. Sekarang 2 kali 17N kuadrat itu adalah 34N pangkat 2 ya. N kuadrat itu sama dengan 306. Jadi N kuadrat adalah sama dengan 306. Kita bagi dengan 34. Berapa 306 dibagi dengan 34? 9 ya. Jadi N kuadrat itu adalah sama dengan 9, maka N itu adalah akar dari 9. Kita peroleh N-nya sama dengan 3. Nah, jadi panjang sebenarnya itu adalah 5 kali 3 ya. 5 kali 3 itu 15 cm. Kemudian lebarnya adalah 2N. 2 kali 3. 2 kali 3 itu adalah sama dengan 6 cm. Kemudian tingginya itu adalah 1N. 1N. Kok 1N? 1 kali 3 ya. Sebentar. Nah, 1 kali 3 adalah 3 cm. Setelah mengetahui panjang, lebar, dan tingginya, jadi saya pikir kalian semua sekarang sudah bisa menentukan volume baloknya. Jadi, volumenya
adalah sama dengan 15 kali 6 kali 3. Sebagaimana rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Ya, jadi 15 kali 6 itu adalah 90. 90 kita kalikan dengan 3. Jadi hasilnya adalah 270 cm kubik. Jadi setelah kita temukan volume baloknya jika diketahui luas permukaannya. Demikianlah penjelasan mengenai bagaimana menentukan volume kubus dan balok. Jika ada yang belum jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Selamat belajar ya!